Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya share screen untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Baik. Bu. Sudah. Sudah. Di volume baik, terima kasih. Di volume ke-8 ini sesuai dengan tema untuk meningkatkan atau mengakselerasi kompetensi kita. Pagi hari ini saya akan sharing terkait dengan managing diversity. Ada 5 hal yang akan saya share. Pertama tentu apa itu diversity, kemudian bagaimana managing diversity dan potensi konflik di dalam diversity, kemudian apa saja sebenarnya benefit diversity, kemudian juga impact of gender equality karena gender juga menjadi salah satu strategic issues bukan hanya di secara nasional, BUMN, namun juga strategic issues global. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, nanti di akhir sesi saya akan menambahkan bagaimana implementasinya. Bagian dari case study yang kita lakukan bersama di ID Food Group. Kita mulai dari berbagai definisi terkait dengan diversity atau keberagaman. Ada begitu banyak kalau kita searching di internet maupun di berbagai literatur. Misalnya Frederick Miller and Judith Katz mengatakan bahwa keberagaman merupakan identitas sosial kelompok yang meliputi suatu organisasi. Gibson, Ivancevich, and Donnelly mengatakan bahwa keberagaman adalah perbedaan fisik dan budaya yang sangat luas yang menunjukkan aneka macam perbedaan manusia. Robin and Judge mengatakan bahwa keberagaman merupakan bentuk perbedaan individu yang dipengaruhi oleh karakteristik biografis maupun karakteristik pribadi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, banyak sekali definisi-definisi. Namun pagi hari ini kalau kita melihat definisi yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ini nampaknya mewakili dari berbagai definisi-definisi tersebut, yaitu dengan singkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menyimpulkan diversity atau keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Jadi fokusnya adalah terdapat banyak perbedaan dan dalam berbagai bidang. Tadi kita bisa melihat dari berbagai definisi yang disampaikan, nampak betul bahwa perbedaan itu menjadi inti di dalam diversity. Bagaimana mengelola perbedaan dari berbagai sudut pandang atau bidang. Nah, inilah definisi dari diversity. Dengan diversity tersebut, kalau kita melihat berbagai literatur, sebelumnya kita banyak diversity itu, keberagaman itu membahas tentang ras, gender, umur, gaya hidup, tingkat gaji, kemudian juga kecacatan. Namun dalam perkembangan saat ini, maka berkembang model yang lebih komprehensif atau model yang menyeluruh, yaitu bukan hanya ras, namun juga kebangsaan, kemudian gender masih menjadi topik yang dari 35 tahun yang lalu sampai sekarang, kemudian generasi, karena saat ini ada berbagai generasi di perusahaan. Baby boomers mungkin tinggal sedikit, apalagi di saat ini kita mendapatkan bonus demografi, kemudian generasi X itu masih ada juga beberapa, tidak banyak. Kemudian saat ini yang kalau kita melihat komposisi di perusahaan-perusahaan atau di industri global maupun nasional,
terlebih nasional yang saat ini memiliki bonus demografi, maka kita lihat generasi untuk Y dan kemudian generasi Z, milenial dan generasi Z, ini nampaknya komposisinya semakin meningkat dan terutama untuk milenial. Bahkan kita di ID Food Group sendiri saat ini kurang lebih ada 5.000-an milenial yang sudah bergabung di ID Food Group. Kemudian juga gaya hidup yang sejak dulu sampai sekarang juga menjadi isu di diversity, kemudian tingkat gaji berubah menjadi pendapatan, kemudian fungsi atau capability, dan kemudian mengarah juga ke disabilitas, itu juga menjadi isu saat ini. Kemudian kemampuan, ability, kemudian bahasa, cara kerja, bahkan pengalaman militer, itu juga menjadi isu di beberapa wilayah atau belahan negara, kemudian jabatan, kepribadian, dan banyak lagi perkembangan-perkembangan terkait dengan diversity. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur di Indonesia itu merupakan salah satu negara dengan bahasa, suku bangsa, dan agama yang paling beragam di dunia. Artinya kita sebenarnya sudah sangat terbiasa terkait dengan keberagaman atau diversity. Kalau kita perhatikan ada 715 bahasa. Indonesia menempati peringkat kedua dari 10 negara dengan bahasa terbanyak di dunia. Kemudian ada 1.340 suku bangsa. Indonesia termasuk 6 negara dengan suku bangsa terbanyak di dunia. Kemudian ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Jadi nature-nya secara alamiah ataupun pada dasarnya kita sejak lahir sampai kita bertumbuh dan sampai dewasa saat ini, kita itu sudah terbiasa dengan keberagaman. Dan saya masih ingat pada waktu saat masih kecil, mungkin generasi milenial waktu itu belum lahir, namun juga memahami ada sebuah lagu yang sangat bagus, lagu anak-anak, yaitu terkait dengan pelangi-pelangi gitu ya. Ini menggambarkan keberagaman. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, gitu kan ya. Kalau yang dulu sekarang umurnya sudah di atas 40 tahun pernah mendengar lagu ini. Saya berharap mungkin yang di 40 tahun juga pernah mendengar lagu ini. Karena lagu ini adalah lagu yang menggambarkan tentang Indonesia yang sangat mudah dimaknai oleh anak-anak, yaitu pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Ya, artinya apa? Keindahan sebuah pelangi itu justru karena perbedaan warna yang ada. Saya teringat waktu masih kecil, pada saat saya masih duduk di taman kanak-kanak, saya bertanya pada orang tua saya, pada ayah saya, kenapa ada warna pelangi, kalau di Jawa itu namanya kluwung, yaitu warna pelangi putih saja. Pada saat itu dijelaskan oleh ayah saya, oleh bapak saya almarhum, beliau mengatakan kalau di satu wilayah ada pelangi hanya berwarna putih, itu artinya di ujungnya itu ada yang meninggal. Waktu masih anak-anak, pemahaman saya belum begitu utuh. Namun setelah bertumbuh, berkembang, semakin bertambahnya umur, maka kemudian saya memahami yang disampaikan oleh orang tua saya adalah makna dari sebuah keberagaman. Artinya apa? Kalau kita menuntut sebuah kesamaan atau semuanya harus sama dalam berbagai bidang, maka yang terjadi adalah filosofi Jawa adalah ujungnya adalah sebuah kematian. Secara logika memang betul, karena apa? Kalau di dalam sebuah populasi, kemudian ujung sebuah pelangi yang berwarna putih itu pasti dalam sebuah populasi orang yang meninggal dalam suatu daerah pasti ada lah ya setiap hari. Jadi kalau secara statistik itu juga tepat,
Namun sebenarnya yang ingin diajarkan oleh orang tua saya adalah bahwa kita tidak bisa menuntut semuanya itu harus sama di berbagai bidang. Karena kita lahir, kita apalagi sebagai bangsa, kita memiliki 715 bahasa, 1340 suku bangsa, kemudian beragam agama, kemudian dengan berbagai budaya yang luar biasa. Oleh karena itu, indahnya pelangi itu justru karena perbedaan. Indahnya pelangi itu karena merah, kuning, hijau. Perbedaan bukan untuk dipertandingkan, tetapi dipersandingkan. Itulah makna sebuah keberagaman. Nah, kembali lagi ke Indonesia yang memiliki begitu banyaknya ragam budaya. Kalau kita lihat sambal saja di Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke ada begitu banyak. Ada lebih dari 150 jenis nasi goreng karena ada riset yang terkait dengan jumlah nasi goreng ya. Itu menjadi salah satu riset kajian di Fakultas Teknologi Pertanian Gadjah Mada pada saat DIES tahun yang lalu. Itu dinyatakan bahwa ada 150-an lebih jumlah jenis nasi goreng. Kemudian kalau kita lihat batik atau lihat ukiran, kemudian alat musik, ada banyak sekali keberagaman. Dan tentu itu mencerminkan, budaya itu mencerminkan kualitas sebuah bangsa, dan disinilah kita melihat keberagaman itu sudah menjadi sesuatu yang kehidupan sehari-hari bagi bangsa kita Indonesia. Nah, berikutnya dengan keberagaman itu tentu harus dikelola. Bagaimana dan apa itu managing diversity? Apa itu managing diversity? Merefer pada definisi operasional dari Standar Kompetensi Direksi BUMN 2021 yang baru saja dirilis di awal tahun kemarin dan kemudian digunakan sebagai standar yang harus diperbarui dimulai tahun 2022 ini. Managing diversity adalah kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan keberagaman pada para pemangku kepentingan. Jadi memanfaatkan keberagaman. Bukan hanya mengelola, tapi bagaimana memanfaatkan keberagaman para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing perusahaan. Jadi di sini ada kata yang kita put. Jadi managing diversity ini kemampuan untuk mengelola pertama. Yang kedua adalah tidak hanya sampai mengelola itu artinya mulai dari perencanaan, planning, kemudian organizing, kemudian bagaimana kita melakukan actuating, kemudian kita juga melakukan controlling atau evaluating. Maka di dalam konteks managing diversity, selain mengelola atau biasa kita kenal dengan POEK, ya, maka di sini juga harus kita memiliki kemampuan memanfaatkan keberagaman para pemangku kepentingan. Ini yang kedua adalah memanfaatkan keberagaman itu sendiri. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing perusahaan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, BOD-1, BOD-2 itu dituntut untuk memiliki managing diversity, kemampuan mengelola keberagaman, dan kemudian bukan hanya mengelola namun memanfaatkan keberagaman itu untuk kemajuan perusahaan melalui value added dan meningkatkan competitive advantage perusahaan. Untuk itu minimal ada 6 key behaviors yang di dalam standar kompetensi direksi yang nantinya Bapak dan Ibu sejak BOD-2 dan BOD-1 itu harus sudah berkembang atau sudah dimiliki. Yang pertama adalah melakukan langkah-langkah yang sistematis dan terukur untuk membuat orang lain memiliki pemahaman positif dan kebutuhan akan keberagaman dalam organisasi. Yang kedua adalah
memanfaatkan keberagaman sebagai nilai tambah dalam menyusun strategi dan menetapkan kebijakan untuk mencapai sasaran strategis perusahaan. Yang ketiga, secara sistematis menempatkan dan mengembangkan orang dari berbagai suku atau budaya yang berbeda untuk meningkatkan proses dan hasil kerja. Yang keempat adalah mengelola dan mengantisipasi potensi masalah atau memitigasi resiko terjadinya konflik atas keberagaman dalam organisasi. Yang kelima adalah menjalin kerjasama dengan pihak-pihak dengan berbagai latar belakang suku atau budaya yang berbeda untuk mendapatkan manfaat maksimal atas keberagaman para pihak terkait. Dan yang keenam, ini yang harus kita kuasai atau kita miliki adalah mendorong kolaborasi dan sinergi para pihak dengan karakter dan latar belakang yang berbeda untuk menciptakan nilai tambah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada kata yang di-bold di dalam 6 key behavior, perilaku kunci yang harus dimiliki di level BOD-1 dan BOD-2 sebagai kandidat atau calon-calon the next leader dari ID Food Group maupun juga memiliki kesempatan di seluruh keluarga besar BUMN Indonesia. Maka dalam kompetensi managing diversity, 6 inilah yang harus dikuasai. Bapak dan Ibu perhatikan di poin-poin atau kata-kata yang di-bold di situ. Di nomor 1 adalah langkah-langkah yang sistematis dan terukur. Kemudian bagaimana membuat orang lain memiliki pemahaman positif dan kebutuhan akan keberagaman dalam organisasi. Artinya tentu kita harus menjelaskan, kita harus campaign bahwa keberagaman itu adalah hal yang positif dan keberagaman itu sebuah kebutuhan. Nah, nanti mengapa? Nanti kita akan lihat lebih jauh. Kemudian yang di-bold di key behavior kedua adalah nilai tambah dalam menyusun strategi dan menetapkan kebijakan. Kita lihat lagi, ada kata-kata yang di-bold di key behavior ketiga untuk meningkatkan proses dan hasil kerja. Mengapa? Nah, nanti kita bahas lagi ya di slide berikutnya. Kemudian mengelola dan mengantisipasi potensi masalah dan konflik. Dengan kata lain, memitigasi risiko atas keberagaman dalam organisasi. Yang kelima, menjalin kerjasama dengan pihak-pihak dengan berbagai latar belakang suku, budaya yang berbeda untuk mendapatkan manfaat maksimal atas keberagaman. Jadi di sini yang di-bold adalah untuk mendapatkan manfaat maksimal atas keberagaman. Kemudian yang terakhir di key behavior ke-6 adalah mendorong kolaborasi dan sinergi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan Bapak dan Ibu. Untuk BOD-2, BOD-1 yang merupakan next leader, baik di internal ID Food Group maupun nantinya juga menjadi talent atau talenta di Kementerian BUMN yang berpeluang untuk menjadi the next leader di seluruh BUMN Indonesia. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, pertama kita akan mulai melihat terlebih dahulu. Karena dari 6 key behavior itu tuh tidak mungkin kita bahas dalam waktu 1 sampai 1,5 jam pagi ini. Perlu beberapa sesi untuk membahasnya. Jadi mungkin ini masih tahapan awal, namun nanti saya akan tambahkan studi kasus ataupun apa yang kita lakukan bersama-sama di ID Food Group. Nah, nanti di kesempatan berikutnya, di next year, di volume-volume berikutnya tahun depan, kita akan melihat lebih jauh, lebih dalam lagi, dan kemudian juga melihat case-case ataupun kita akan undang implikasi atau implementasi managing diversity di perusahaan-perusahaan atau BUMN lainnya maupun dari swasta. Kita akan masuk conflict in diversity. Potensial conflict in diversity itu ada beberapa. Banyak sebenarnya, namun diantaranya adalah perbedaan etnis dan budaya.
perbedaan usia dan generasi, kesenjangan sosial, perbedaan agama, perbedaan pendidikan, dan lain-lainnya. Secara umum, Bapak dan Ibu, perbedaan etnis dan budaya itu memiliki potensi menjadi konflik. Karena kita tahu bahwa beberapa orang secara terbuka berprasangka terhadap orang lain karena stereotipe tertentu, karena etnis, karena budaya mereka yang berbeda dengan yang lain, sehingga berpotensi menciptakan konflik. Begitu juga seperti yang saya sampaikan saat ini di perusahaan, kita termasuk di ID Food, itu ada berbagai generasi. Sehingga di sini masing-masing generasi mempunyai kekuatan, namun juga ada beberapa hal yang perlu dikembangkan ataupun dengan perbedaan-perbedaan tersebut harus dikolaborasikan. Kemudian kesenjangan sosial ini juga bisa menjadi potensi karena adanya ketidakseimbangan atas penerimaan, atau tadi kalau kita lihat di isu secara global terkait dengan pendapatan karyawan, sehingga terlihat perbedaan yang mencolok ini juga berpotensi untuk menjadikan potensial konflik. Begitu juga perbedaan agama. Konflik antar agama merupakan konflik yang dapat ditimbulkan akibat dari perbedaan keyakinan yang tidak bisa disiasati dengan sikap yang ini harus ya, supaya tidak menjadi potensial konflik adalah respect atau sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Kalau tidak bisa disiasati dengan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan, berpotensi bisa menjadi konflik. Kemudian juga perbedaan pendidikan. Ini terjadi atau berhubungan dengan motivasi dan pemahaman akan pekerjaan. Bisa juga pendidikan ini menimbulkan adanya pemahaman yang tidak sama, sehingga juga berpotensi menjadi timbulnya konflik. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, salah satu kunci untuk menyelesaikan konflik keragaman di tempat kerja adalah memiliki SOP atau prosedur standar untuk menangani konflik ketika konflik itu muncul. Cara lain yang efektif untuk menyelesaikan konflik terkait dengan keragaman adalah dengan mencegahnya terjadi sejak awal. Dan untuk melakukan ini tentu peran dari leader dapat mendorong beberapa langkah sebagai berikut. Pertama, banyak menggunakan bahasa inklusif di tempat kerja. Jadi bahasa yang mudah dipahami oleh semua pihak. Kalau kita menggunakan bahasa yang eksklusif, yang hanya dipahami pihak-pihak tertentu, tentu ini menjadi potensi konflik. Oleh karena itu, biasakan atau kita upayakan menggunakan bahasa itu disesuaikan dengan audience. Mungkin karena saat ini POD-1, POD-2, kita bisa banyak menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia. Namun kalau kita berada di kawan-kawan yang di pelaksana, mungkin akan lebih baik menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami. Apalagi kalau kita berada di daerah-daerah. Bagi mereka lebih mudah menggunakan bahasa yang dipahami oleh lingkungan di mana kita berada. Maka ada peribahasa yang sangat bagus, di mana kita berada berarti disitulah langit dijunjung dan bumi dipijak. Artinya termasuk di dalam menggunakan bahasa, kita gunakan bahasa yang inklusif, bahasa yang mudah dipahami semua pihak. Kemudian juga menjadikan check-in rutin dengan anggota tim sebagai prioritas. Check-in rutin ini adalah kita ada semacam pertemuan-pertemuan atau mungkin kita pagi hari itu bersama-sama semacam coach gitu ya. Kita lakukan coaching di pagi hari, mungkin tidak memakan waktu banyak, tetapi disitulah kemudian kita lebih saling mengenal, sehingga kita bisa saling sharing pada program check-in rutin ini. Dan ini kalau dibiasakan, ini akan menjadi bagian dari membangun budaya.
Kemudian menambahkan lebih banyak hari libur ke kalender tempat kerja untuk mencakup perayaan budaya dan keagamaan semua karyawan. Dan ini diadopsi di Indonesia sudah sangat bagus. Sehingga kalau kita lihat banyak sekali ya, kita punya tanggal merah, hari libur untuk merayakan perayaan keagamaan ataupun budaya. Ini bagian dari respectful. Kemudian menjadikan tempat kerja sebagai tempat yang aman. Kemudian meminta semua anggota tim untuk memberikan masukan tentang inisiatif dan strategi ataupun ide-ide, gagasan-gagasan baru. Kemudian juga menciptakan peluang untuk percakapan grup. Apalagi di Indonesia, sebagaimana layaknya bangsa timur, Bapak Ibu sekalian, sesi-sesi yang sifatnya informal itu menjadi sesi yang efektif, baik di dalam penyelesaian masalah maupun pengambilan keputusan. Maka Bapak dan Ibu sekalian, kita juga ciptakan atau kita fasilitasi komunitas-komunitas. Itu juga bagian dari untuk memitigasi resiko sekaligus menjadikan quality work life kita lebih baik. Karena kita menyadari berbagai kajian menyatakan situasi ataupun forum-forum yang sifatnya informal itu justru lebih efektif dibandingkan saat kita bertemu secara formal. Berikutnya Bapak Ibu sekalian adalah terkait dengan apa sih manfaat dari kalau kita mengelola diversity, yaitu benefit dari managing diversity ini. Ada 10 benefit of workplace diversity. Yang pertama adalah perspektif, yaitu karyawan dengan karakteristik, latar belakang yang berbeda, keterampilan dan pengalaman yang berbeda, akan menghasilkan berbagai perspektif yang berbeda. Dan ini perbedaan perspektif itu sangat bermanfaat dalam hal perencanaan dan pelaksanaan strategi bisnis. Karena apa? Begitu banyak perspektif berarti banyak yang bisa dipadu-padankan. Kita bersama-sama kemudian reimagine, yaitu membayangkan kembali dalam sebuah perencanaan itu apa saja sih yang bisa kita tingkatkan. Kemudian area-area, artinya semakin banyak perspektif yang kemudian bisa kita elaborate akan semakin kaya. Dan ini akan sangat mendukung dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi bisnis. Yang kedua adalah increase creativity. Perusahaan menjadi wadah peleburan berbagai ide-ide segar baru sehingga meningkatkan kreativitas tenaga kerja. Yang ketiga adalah more innovations. Latar belakang dan ide-ide yang berbeda akan memicu lebih banyak inovasi. Karena dengan perbedaan-perbedaan itu, maka kemudian yang terjadi adalah saling kemudian mengamati, saling kemudian meniru gitu ya, dan kemudian saling memodifikasi sehingga muncul juga berbagai ide-ide sehingga akan lebih banyak inovasi. Seperti kita ketahui teori inovasi yang dimiliki bangsa kita itu memiliki Ki Hajar Dewantoro dengan konsep inovasi yang sudah sekian tahun lamanya, yaitu konsep 3N, yaitu niteni, ya, niro, kemudian nambahi dalam bahasa Indonesia itu ATM, amati, tirukan, dan modifikasi. Inilah begitu banyak resources, begitu banyak human capital, begitu banyak karyawan yang ada, maka dengan segala perbedaan ide dan gagasan, maka terjadilah more innovation yang terjadi di sebuah perusahaan. Kemudian di sisi yang lain, kalau kita bisa mengelola diversity ini, maka faster problem solving. Perbedaan latar belakang menghasilkan beragam solusi. Kalau kita bisa kelola perbedaan dan memanfaatkan keberagaman tersebut, sehingga solusi terbaik dapat dipilih lebih cepat yang mengarah pada pemecahan masalah yang lebih cepat. Jadi tepat dan cepat. Kemudian better di decision making. Banyak solusi mengarah pada proses dan hasil pengambilan keputusan yang lebih tepat dan lebih baik. Kemudian yang keenam, benefit lainnya adalah increase dalam profits. Increase dalam profit
Artinya perusahaan dengan tenaga kerja yang beragam membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat dan memberi keuntungan yang lebih baik. Kemudian yang ketujuh adalah higher employee engagement. Jadi dalam konteks ini, keberagaman di tempat kerja dan karyawan yang merasa diapresiasi karena mereka diterima dengan keberagamannya, ini akan meningkatkan engagement karyawan. Kemudian yang kedelapan adalah reduce employee turnover, membuat karyawan merasa diterima, dihargai, sehingga mereka merasa bisa perform, mereka akan merasa di tempat pekerjaannya ini bukan hanya aman tapi juga nyaman, dan ini akan menurunkan turnover karena mereka bisa mengeluarkan ide dan gagasan, mereka bisa berkarya dengan penghargaan dan penerimaan yang baik. Kemudian better company reputation. Di sini adalah keragaman tempat kerja juga membuat perusahaan terlihat lebih menarik, lebih atraktif. Perusahaan akan memudahkan banyak orang tertarik. Perusahaan akan memudahkan banyak orang yang berbeda dengan berbagai latar belakangnya untuk berhubungan dengan perusahaan dan merek yang kita miliki. Sehingga ini membuka pintu ke market atau ke pasar, pelanggan, dan mitra bisnis baru. Kemudian yang ke-10 adalah improved hiring result, yaitu reputasi dan merek yang kuat mengubah perusahaan menjadi tempat kerja yang diinginkan. Jadi kalau kita punya reputasi yang bagus di dalam managing diversity, ini akan atraktif, ini akan menarik para peminat-peminat, talent-talent untuk bergabung di perusahaan kita. Dan kemudian ini salah satu sebelum nanti saya sharing bagaimana case atau yang terjadi di perusahaan kita di ID Food Group, kita akan membahas sedikit isu terkait dengan gender equality, Bapak dan Ibu. Bapak Ibu sekalian, permasalahan gender di Indonesia saat ini berdasarkan The Global Gender Gap Index 2022, peringkat Indonesia itu ada di 92 dari total 146 negara. Indeks kesenjangan gender global ini mengukur beberapa hal, seperti partisipasi ekonomi dan peluang, pencapaian pendidikan, kesehatan, dan kelangsungan hidup maupun pemberdayaan politik. Bila dibandingkan dengan sesama negara Asia Tenggara, Indonesia itu masih berada di bawah Singapura yang peringkat ke-49, Timor Leste di peringkat 56, ya, even Timor Leste yang baru beberapa tahun memisahkan diri ya dari Indonesia itu memiliki peringkat ke-56, Thailand di peringkat 79, Vietnam di 83, Indonesia masih di 92. Nah, kalau kita lihat peringkat pertamanya itu ditempati oleh Islandia dan Afghanistan menempati peringkat terakhir. Bapak Ibu sekalian, ini menjadi concern pemerintah. Oleh karena itu pemerintah memberikan advokasi ataupun memberikan empowerment sehingga kemudian mentargetkan. Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi mentargetkan bahwa di 2025 itu kisaran 30% harus leader yang ada di berbagai area itu komposisi minimal harus dicapai. Kemudian di BUMN sendiri, target kita di tahun depan 2023 itu Pak Menteri mentargetkan sebanyak 25%. Bapak Ibu sekalian, melalui program salah satunya adalah Serikandi BUMN, kemudian KPI yang diterapkan di perusahaan, maka Bapak Ibu sekalian itu juga menjadi bagian dari akselerasi untuk mengejar ketertinggalan kita dibandingkan dengan negara-negara lain. Karena itu juga bagian dari strategic issues di SDGs 2016-2030. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di ID Food Human Capital Management Roadmap, di roadmap kita ada 3 yang harus kita lakukan step mulai dari Fix the Fundamentals tahun ini 2022, yaitu salah satunya adalah talent women leaders. Di tahun ini target kita 17,5%.
Selain talent milenial yang menunjukkan keberagaman kita juga dengan target 22,5%. Untuk talent milenial ini, kita sudah terlampaui karena lebih dari 5.000 saat ini karyawan kita adalah milenial. Kemudian untuk yang talent women leader, nah ini di beberapa anak perusahaan ID Food, member of ID Food Group, itu nampaknya masih perlu diakselerasi. Nah, kemudian di tahun-tahun berikutnya tentu menjadi lebih menantang, Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu kita melakukan tiga inisiatif strategis dalam kerangka menjadikan excellent human capital ID Food Group. Salah satunya adalah untuk mengejar talent women leader tersebut, target tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari tiga inisiatif strategis di sini, yaitu akselerasi kapasitas human capital, membangun budaya kinerja unggul, dan meningkatkan engagement karyawan melalui human capital strategic service, maka dengan target di 2022, 2023, 2024 yang merupakan step di dalam pasca holding kita di tahun 2020 yang lalu, untuk transformasinya kita masuk ke unlock the value sehingga kita siap di tahun 2025 become world class company. Dari tiga inisiatif strategis tersebut, saat ini di tahun 2022 kita kemudian menjalankan banyak sekali program secara paralel. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Salah satunya yang terkait dengan engagement karyawan, yang terkait bagaimana implementasi mengelola keberagaman adalah kita mengimplementasikan respectful workplace. Nah, kembali lagi masih terkait dengan gender equality tadi. Bapak dan Ibu, mengapa kita perlu sejalan dengan seluruh dunia yang saat ini sedang bergerak dalam konteks SDGs, salah satu issues, strategic issues di SDGs 2016-2030, yaitu bagaimana melakukan akselerasi terhadap women leader. Ternyata berbagai riset kita bisa lihat bahwa impact dari bagaimana kita melakukan transformasi, menjadikan manajemen itu lebih beragam, termasuk di dalamnya adalah gender. Nah, dalam konteks ini, sebenarnya kalau berbagai kajian ini menunjukkan bahwa keberagaman termasuk gender di dalamnya, dan dalam konteks riset gender di sini, keberagaman terkait dengan gender itu bukan hanya masalah gender equality, tapi di sini about business, Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat bahwa impact terhadap corporate profitability and competitiveness. Di sini kita bisa melihat bahwa bottom quartile companies with the lowest percentage of women in executive management roles, yang mereka rendah dibandingkan dengan yang mereka memiliki top quartile companies with the highest percentage of women in executive management roles, kita lihat yang ada di bottom quartile dan di top quartile itu kita bisa melihat perbedaannya. Dari average EBIT menunjukkan prosentisnya kurang lebih more profitable lebih dari 47%. Kemudian bagaimana terkait dengan issues yang ini juga global issues, environmental sustainability. Ternyata Bapak dan Ibu kita bisa melihat ada lebih dari 60% improvement dibandingkan antara manajemen yang tidak no change atau decline in percentage of women on board dibandingkan dengan mereka yang increase in percentage of women on board. Jadi kelihatan Bapak dan Ibu ya, Bapak Ibu sekalian di sini. Begitu juga terkait dengan greenhouse, terkait dengan masalah emisi ini ya, dari gas kaca, intensitas emisi gas kaca. Dari greenhouse ini kita bisa melihat ada improvement dibandingkan dari perusahaan-perusahaan yang terkait, yang mereka memiliki keberagaman di dalam manajemen atau board of manajemennya, board of director-nya. Kemudian juga corporate social responsibility.
Di sini juga sama, Bapak dan Ibu, kita bisa melihat bagaimana perbedaannya. Artinya, keberagaman ini, event riset ini adalah riset dari sisi gender. Memperlihatkan keberagaman itu sebenarnya isu bisnis. Karena apa? Di dalam perusahaan-perusahaan yang memiliki manajemen yang beragam, keberagaman, kebetulan dalam konteks ini adalah dari sisi gender, menunjukkan peluang untuk mendapatkan kinerja keuangan, kinerja bisnis yang jauh lebih baik. Bahkan beberapa riset mengatakan ada peluang 8 kali lebih baik ketika di dalam BOD, Board of Management. Board of Management itu BOD -1, BOD -2, kemudian di Board of Director yang memiliki keberagaman itu memiliki kinerja keuangan 8 kali lipat lebih baik. McKinsey, PwC menyatakan demikian. Ini Bapak dan Ibu, impact dari yang terkait dengan bagaimana kita keberagaman itu bisa mempengaruhi kinerja perusahaan. Nah, saya akan sharing, mumpung masih ada waktu ya sebelum kita masuk diskusi, terkait dengan implementasi di ID Food Group. Tadi saya jelaskan Bapak Ibu sekalian, 3 inisiatif strategis di dalam mentransformasi human capital yang ada di ID Food Group. Pada tahapan Fit the Fundamentals, Unlock the Value maupun Become World Class Company, maka 3 inisiatif strategis kita seperti yang saya sampaikan tadi untuk menuju excellent human capital ada 3, yaitu akselerasi kapasitas human capital, membangun budaya kinerja unggul, dan meningkatkan engagement karyawan melalui human capital strategic service. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, ini sekaligus saya sosialisasi ya, ID Food Human Capital Management Roadmap. Karena biasanya ini yang lebih banyak tersosialisasikan adalah untuk di kawan-kawan yang penggerak atau penggiat human capital di ID Food Group. Namun karena saat ini seluruh pesertanya belum semuanya pernah mendapatkan atau sosialisasi ID Food Human Capital Management Roadmap ini, maka sekaligus saya sosialisasikan. Nah, Bapak dan Ibu, selain saat ini kita menyelaraskan human capital system maupun policy ataupun kebijakan di ID Food Group, kemudian juga sembari terus mengembangkan di human capital integrated system, di mana kita saat ini sedang mengembangkan integrated human capital management system, maka Bapak dan Ibu sekalian, kita juga kemudian melakukan berbagai program, di mana di 2022 ini, selain saat ini kita sedang membangun model kompetensi ID Food Group, di mana model kompetensi ini terdiri dari soft dan hard, terdiri dari kompetensi kepemimpinan, kompetensi manajerial, kompetensi bisnis, dan kompetensi teknis. Juga Bapak dan Ibu sekalian, kita terus sedang melakukan akselerasi baik melalui program mandatory dan functional development program. Termasuk di dalamnya adalah Executive Development Program. Kemudian juga Talent Exchange Program, termasuk Manpower Planning, dalam Manpower Planning yang saat ini sedang kita lakukan. Begitu juga akselerasi talenta milenial. Kemudian model pelatihan dan pengembangan, include program-program coaching yang saat ini sedang kita kembangkan. Begitu juga kita melakukan akselerasi women leadership. Ini bagian dari pengelolaan keberagaman, salah satunya adalah akselerasi women leadership. Kemudian yang lainnya Bapak dan Ibu, program kerja dari inisiatif strategis membangun budaya kinerja unggul 2022. Selain internalisasi akhlak di ID Food Group yang Bapak dan Ibu sudah juga ikuti, setiap bulan kita ada tema-tema untuk melakukan internalisasi, maka kita saat ini juga melakukan pemetaan kebijakan. Dan dari pemetaan kita sudah menyusun berbagai intervensi. Kemudian saat ini sedang berjalan integrasi organisasi untuk seluruh ID Food Group, baik 11 anak perusahaan RNI sebelumnya ditambah dengan 5 anak perusahaan yang ex-BUMN. Kita integrasikan organisasi kita di ID Food Group
organisasi makro sudah selesai, organisasi mikro saat ini sedang berproses, terutama untuk yang baru saja bergabung, ini juga sedang dalam program pendampingan oleh holding. Kemudian kita juga melakukan model manajemen kinerja unggul, di mana tim holding beserta dengan tim Human Capital ID Food Group sedang melakukan kalibrasi penajaman dari KPI di anak-anak perusahaan, dan yang kemarin roadshow dimulai dari ujung yang berkantor di timur, yaitu di Sumeneb, yaitu di PT Garam. Dan ini akan terus berlanjut minggu depan R1 dan seterusnya di Jawa Timur, nanti di Jawa Barat dan seterusnya. Itu akan kita lakukan dalam rangka mengembangkan model manajemen kinerja unggul, dimulai dengan mereview kembali KPI kita. Kemudian melakukan akselerasi manajemen talenta, mulai dari assessment, talent classification, kemudian cluster talent committee. Dan kita sudah 3 batch melakukan persiapan bagi teman-teman, bagi Bapak Ibu di BOD-2, BOD-1 yang akan assessment, kita siapkan readiness-nya. Karena readiness ternyata berpengaruh terhadap kesiapan Bapak dan Ibu menampilkan kinerja terbaik pada saat assessment. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk yang ketiga, inisiatif strategis di human capital yang ketiga adalah meningkatkan engagement karyawan di 2022. Salah satunya yang kita lakukan adalah respectful workplace. Jadi selain akselerasi women leadership, akselerasi talenta milenial, maka dalam mengelola keberagaman, nanti saya akan sharing terkait respectful workplace. Karena ini bagian dari bagaimana kita melakukan managing diversity di ID Food Group. Selain itu, program-program kerja lainnya untuk meningkatkan engagement karyawan adalah standarisasi K3, harmonisasi remunerasi, job grade maupun person grade sedang ongoing proses. Kemudian pengembangan komunitas, ada berbagai komunitas seperti kita sadari dan saya sampaikan tadi bahwa pada saat kita melakukan pertemuan informal, termasuk dalam komunitas sepeda bareng, para goeser, para kemudian yang suka lari, atau mereka yang suka punya hobi tertentu, atau mereka yang ingin mendalami di unit kerohanian, maka mereka akan mendapatkan penyegaran-penyegaran dan bertemu. Disitulah secara informal Bapak dan Ibu ini bagian untuk melakukan dan meningkatkan engagement karyawan. Kemudian juga kita sedang mempelajari berbagai program pensiun di ID Food Group, kemudian juga survei kita lakukan 6 bulan sekali untuk employee engagement, kemudian juga kita lakukan akselerasi vaksin. Kita bersyukur vaksin kedua kita sudah mencapai 98% seluruh karyawan, dan 2% ini karena komorbid, karena tidak memungkinkan untuk divaksin dan sebagainya. Namun sudah mendekati 100%, jadi sebenarnya kalau dihitung yang boleh ataupun yang layak untuk vaksin itu sudah 100%. Dan yang booster ini kita percepat sebelum nanti pemerintah yang berencana akan melakukan dalam kajian untuk booster kedua. Nah, untuk booster pertama saat ini juga sedang kita lakukan akselerasi. Demikian juga membangun hubungan dan mengembangkan hubungan industrial yang HPP. Jadi HPP bukan hanya mencapai harga pokok produksi, tapi juga harmonis, profesional, dan produktif dalam hubungan industrial kita dengan mitra kita, yaitu serikat pekerja. Nah, hari ini terkait dengan managing diversity, saya akan sharing bagaimana implementasi respectful workplace yang ada di ID Food Group. Bapak dan Ibu sekalian, meskipun ini disosialisasikan, saya selintas akan mengingatkan kembali apa respectful workplace, yaitu bentuk perlindungan untuk karyawan terhadap diskriminasi dan kekerasan. Karena Bapak dan Ibu munculnya diskriminasi termasuk juga kekerasan ini dimulai dari adanya perbedaan, bisa perbedaan sudut pandang, perbedaan fisik, perbedaan latar belakang dan sebagainya. Oleh karena itu, respectful workplace ini merupakan
hal yang harus kita implementasikan dan kita kembangkan, karena respectful workplace adalah lingkungan kerja yang aman, menghargai serta melindungi harkat dan martabat manusia, mengedepankan sikap saling menghormati, bebas dari diskriminasi, pengucilan atau pembatasan, perundungan dan pelecehan serta berbagai bentuk kekerasan lainnya, baik mental maupun fisik, dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, kondusif dan produktif untuk mendorong keberlanjutan perusahaan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Bapak Ibu sekalian, perlindungan dari diskriminasi adalah sebagai hak mendasar dari manusia. Karena diskriminasi sendiri berdasarkan konvensi ILO nomor 111 menyatakan bahwa diskriminasi adalah pembedaan, pengecualian, atau pemilihan yang dibuat berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pendapat politik, asal kebangsaan atau asal usul sosial yang berdampak pada hilangnya atau terhambatnya kesetaraan kesempatan dan perlakuan dalam pekerjaan dan jabatan. Dan dasar hukumnya, legal standingnya di Indonesia itu clear. Baik melalui Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan di pasal 6, yaitu setiap pekerja berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pemberi kerja. Dan diperkuat dengan dirilisnya Surat Menteri BUMN yang baru saja di bulan April yang lalu SE3/MPU 04/2022, yaitu tentang kebijakan berperilaku saling menghargai di tempat kerja atau respectful workplace di lingkungan BUMN. Dan inilah dasar-dasar diskriminasi yang dilarang, baik jenis kelamin dan gender, ras dan warna kulit, asal usul sosial, disabilitas, usia, agama, suku, maupun kebangsaan. Dan implementasi respectful workplace ini adalah kembali lagi bentuk perlindungan, di mana dimensinya itu merupakan akronim dari respect, yaitu pertama responsibility, ethic, support, policies, kemudian equality, culture, toleransi. Dan itu menjadi akronim respect yang merupakan dimensi-dimensi dari respectful workplace. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, di sini pertama dalam konteks responsibility, semua karyawan memahami tanggung jawab dalam menciptakan respectful workplace. Yang kedua, perilaku berdasarkan etika atau apa yang baik dan buruk. Yang ketiga, adanya dukungan dalam penyediaan pelatihan atau alat bantu lain dalam menciptakan respectful workplace. Yang keempat, adanya kebijakan yang dapat memandu perilaku. Yang kelima, memperlakukan karyawan secara setara dan konsisten. Yang keenam adalah budaya organisasi atau culture harus meliputi intoleransi, menolak terhadap diskriminasi dan kekerasan. Kemudian yang ketujuh adalah tolerance, yaitu perlu adanya rasa toleransi terhadap latar belakang yang berbeda. Inilah Bapak dan Ibu sekalian bagian dari managing diversity yang merupakan program kerja untuk meningkatkan engagement karyawan. Karena kalau karyawan engage, maka ini karyawan akan menampilkan kinerja atau best performance-nya. Maka kembali lagi, ini adalah Bapak dan Ibu sekalian bagian dari kata tadi kalau kita bicara managing diversity. Selain mengelola, kita juga memanfaatkan keberagaman. Dan di dalam pengelolaan tersebut, maka kita harus memberikan perlindungan terhadap diskriminasi dan kekerasan di lingkungan karyawan. Respectful workplace ini bagian dari inisiatif program kerja dari inisiatif strategis yang berhubungan dengan tadi kembali managing diversity. Nah, kita sudah memahami pentingnya respectful workplace, namun saya akan tekankan lagi bahwa organisasi yang membiarkan tindak diskriminasi atau kekerasan yang terjadi di tempat kerja memiliki tingkat turnover keluar masuknya karyawan ataupun ketidakhadiran yang lebih tinggi, produktivitas rendah, job satisfaction rendah, dan beban finansial
untuk litigasi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kalau dengan implementasi Respectful Workplace ini, Bapak dan Ibu sekalian, itu bermanfaat dalam meningkatkan produktivitas karyawan, meningkatkan employee engagement, mengurangi stres, menciptakan lingkungan yang adil, meningkatkan knowledge sharing. Nah, bagaimana update progres sampai 2022 September 2022 terkait dengan respectful workplace? Proses ratifikasi, implementasi, dan sosialisasi Respectful Workplace Policy, komitmen, dan handbook di seluruh member of ID Food Group, di sini terlihat sudah ada 15 anak perusahaan telah melakukan ratifikasi Respectful Workplace Policy, komitmen, dan handbook. Kemudian ada 15 anak perusahaan telah melakukan sosialisasi Respectful Workplace Policy. Dan ini adalah daftar 15 anak perusahaan yang telah melakukan ratifikasi. Kemudian yang 15 anak di sini Bapak dan Ibu bisa membaca, mulai R1, R2, Candi Baru, Nusindo, kemudian MRB, JIEP, Mitra Kerinci, RTE, RCM, Berdikari, Garam, SHS, Mitra Ogan, PPI, dan Perindo. Dan satu lagi saat ini sedang dalam tahap penyusunan handbook. Artinya inilah yang kita lakukan menjadi salah satu Bapak dan Ibu program kerja dari inisiatif strategis engagement, meningkatkan engagement karyawan yang related atau yang berhubungan dengan managing diversity. Nah, itu yang bisa saya share kepada Bapak dan Ibu sekalian.